calon tetamu Allah yang mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kebaikan, bertemu di majelis manasik ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di perjalanan melaksanakan ibadah umroh, dan mudah-mudahan pada saatnya Allah pertemukan kita semuanya di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Inilah satu ungkapan yang tepat untuk kita ucapkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kenapa ini ungkapan yang paling tepat? Karena ini ungkapan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang kita rindukan. Bagi orang yang beriman, saya yakin diberikan kesempatan, kemampuan, kesehatan untuk bisa melaksanakan ziarah Makkah Madinah adalah sebuah kenikmatan yang besar. Karena ternyata persoalan umroh, persoalan haji tidak semata persoalan uang. Betapa banyak saudara-saudara kita yang uangnya melimpah ruah, tapi untuk bisa ke tanah suci bukan hal yang mudah untuk mereka lakukan. Banyak juga saudara-saudara kita yang sehat, tetapi untuk berangkat ke tanah suci dihantui oleh berbagai hal, merasa khawatir nanti di sana Allah akan tunjukkan akibat dari kemungkaran dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Takut untuk berangkat. Ada juga yang berangkat bukan semata-mata karena ini adalah perjalanan ibadah, tapi memang hobinya adalah hobi traveling. Berangkatlah dia ke sana dengan satu landasan, mana bumi yang belum pernah dia datangi. Masa iya Mekah Madinah dia tidak datang? Daerah yang lain pernah dia datangi. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Walaupun di ruangan ini beragam, ada yang sudah sepuh dan bini sepuh ini, ada yang sudah sepuh sekali, tapi secara umum Masya Allah ini masih sehat-sehat. Sepuh usianya, muda semangatnya, Insya Allah. Muda semangatnya. Saya kalau begini suka teringat berangkat umroh dengan membawa jamaah yang berkursi roda lebih dari 4 orang. Bahkan ada jamaah seorang dokter dari Yogyakarta, bukan hanya umroh tapi haji, di atas kursi roda yang naik
turun bis tidak bisa terlepas dari kursi rodanya. Tidur pun juga di kursi roda. Dia seorang dokter yang masih praktek, tapi seluruh tubuhnya kecuali tangan dan bagian kepalanya sudah tidak bisa difungsikan. Kaki tak bisa bergerak. Kalau naik bus, turun bus, harus diangkat rame-rame. 6-7 orang angkat rame-rame. Tapi itulah haji, itulah umroh, yang seringkali matematikanya tidak 1 tambah 1 jadi 2. Tidak selalu yang sehat di sananya sehat. Tidak selalu yang muda di sananya sehat. Yang sepuh pun hitungan di atas kertas mengkhawatirkan, tapi berangkat dan pulang dalam keadaan sehat. Itulah haji, itulah umroh, yang matematikanya tidak selalu 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 1 bisa jadi 10, 10 tambah 5 bisa jadi 5. Begitulah. Maka oleh karena itu sekali lagi, Masya Allah, hari ini kita manasik jumlahnya 45 orang, 1 bis penuh nih. Insya Allah 1 bis penuh nih. Dan semuanya nampak sehat-sehat ini. Nampak sehat-sehat. Kalau ada yang sesepuh ini masih boleh juga lomba lari sama yang muda nih kelihatannya. Insya Allah. Tapi satu pesan untuk saya, untuk kita semua. Jangan kita bertawakal dengan fisik kita yang sehat ini. Jangan kita menggantungkan diri dengan keadaan kita yang masih muda-muda ini. Bergantung hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini penting. Ini penting karena sekali lagi kita di satu sisi bersyukur, alhamdulillah. Ya, bersyukur, alhamdulillah. Ya, kita sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi sekali lagi hitungannya seringkali tidak matematika. Ada satu peristiwa, seorang letnan kolonel angkatan darat pas bersama saya di bus berangkat, waktu itu haji. Masya Allah, saya memberikan apresiasi, salut saya. Beliau mempersiapkannya dengan amat sangat detail, bagus. Dia punya peta. Kalau sekarang kan peta Masjidil Haram, peta Masjid Nabawi sudah banyak dibagikan. Dia pelajari, ya, karena seorang militer, ya, dia sangat rigid persiapannya. Waktu itu kita memberikan apresiasi kepada beliau. Masya Allah, beliau orang Lenteng Agung. Tapi kemudian juga kita sampaikan bahwa Masya Allah, Bapak persiapannya sangat matang. Ya, mudah-mudahan persiapan ini bersesuaian dengan takdir Allah nanti. Karena hanya di tangan Allah lah kemudian kemudahan itu akan kita dapatkan. Sepertinya beliau agak tersinggung dengan kalimat itu. Dan sangat percaya diri dengan persiapannya. Ya nggak apa-apa. Namanya mungkin terbiasa dengan
segala persiapan. Baru hari pertama, Bu. Hari pertama tawaf sa'i, beliau terasa ingin buang air kecil. Izin saya sampaikan, silahkan Pak, saya tunjukkan ke arah sana. Kata beliau, saya udah tahu, nggak apa-apa juga. Baik, tapi nanti Bapak ke arah sana, nanti kita bertemu di hotel. Kami kalau mau keluar, kita ajak untuk mengenali betul hotel di mana kita bertempat tinggal. Menuju ke masjid, mau pulang dari masjid, agar kemudian kita bisa berjalan di jalan yang diharapkan. Begitu pipis, tidak pulang-pulang, Bu. Tidak pulang-pulang, lama sekali, sehari semalam. Kita cari, kita ini, tidak ketemu-temu. Kita banyak, saya bilang sama teman-teman, banyak istighfar. Jangan-jangan kita banyak dosa nih, pembimbing. Sama Mutawif banyak istighfar aja. Deh, minta aja sama Allah. Masya Allah. Begitu hari kedua dicari, ternyata beliau itu hanya di depan pintu WC. Ibu yang sudah pernah ke sana kan tahu. WC 3 kan depannya masjid tuh. Nggak pulang-pulang deh. Bukan, WC dekat Marwah yang ke arah Pasar Seng, kan tinggal lihat. Dah, peluk, nangis. Ini pelajaran paling berharga. Dah, alhamdulillah. Berikutnya Masya Allah beliau nih memang punya ilmu, alhamdulillah. Cuman harus diluruskan dari sisi keyakinannya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan semua kita sehat ini. Semuanya sehat, masih muda-muda ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi hati kita tetap mesti dijaga. Bahwa sehat dan sakit itu bukan di tangan kita. Sehat dan sakit itu di tangan siapa? Allah SWT. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan Allah. Lancar atau tidak lancarnya perjalanan kita, pada akhirnya ada di genggaman Allah SWT. Ya. Inilah penting untuk kita pegangi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita sebelum kita bicara manasik ya, untuk memahami bahwa perjalanan kita ini boleh jadi karena Allah Maha tahu bahwa kita orang baik, dan karenanya kita diberikan kesempatan untuk bisa menziarahi tanah suci, tawaf sa'i, dan berbagai ibadah lain. Boleh jadi juga yang kedua, Allah Maha tahu dosa kita ini kelewat banyak, amal kita amat sangat sedikit, dan Allah mendengar doa-doa kita. Kiranya Allah mengampuni dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Dan doa itu dijawab oleh Allah dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan umroh kali ini. Dari dua kemungkinan ini, kira-kira
Kita yang mana ya? Kita umroh ini karena kita baik atau karena banyak dosa nih? Hanya Allah yang tahu dan diri kita. Hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Betul. Hanya Allah yang tahu. Tapi saya ingin mengajak diri saya, mengajak kita semuanya. Ya. Boleh jadi memang ini adalah hadiah dari Allah karena kita orang baik. Mudah-mudahan begitu adanya. Tapi boleh jadi pula karena memang kita ini terlalu banyak dosa. Dan Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah kasih kesempatan kita untuk ke tanah suci, menghapuskan dosa, memperbanyak pahala. Insya Allah ya. Kalau persepsi kita berangkat ini pada poin yang kedua, mudah-mudahan hilang kesombongan di sini. Ya. Mudah-mudahan kita akan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, pada poin kedua ini saya sering mengajak jamaah. Nanti mudah-mudahan kita bisa dalami di perjalanan. Saya hanya ingin menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa semua kita ini pada akhirnya, semua kita ini ya telah dan akan mengalami dua kali mati. Dua kali mati, Pak. Semua kita ini tanpa kecuali sedang dan akan mengalami dua kali hidup. Semua kita ini tanpa kecuali akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan kembali. Itulah ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Mengapa kalian itu bisa ingkar kepada Allah? Allah itu mempertanyakan kepada kita. Ini al-istifham. Kaifa takfuruna billah. Kalau itu dialamatkan kepada saya, Zamroji, kenapa kamu bisa ingkar kepada Allah? Lalu Allah mengingatkan, wa kuntum, sedangkan kalian itu dahulunya amwatan, mati. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kalian, hidup. Summa yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan, mati. Summa yuhyikum, kemudian kalian bakal dihidupkan kembali, hidup. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanyalah kalian semuanya bakal dikembalikan. 5, Pak. Mati, hidup, mati, hidup, kembali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, mati. Fa ahyakum, hidup. Summa yumitukum, mati. Summa yuhyikum, hidup.
Summa ilaihi turja'un, kembali. Tentu di manasik ini kita tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mati yang pertama, apa yang dimaksud dengan mati yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidup yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidup yang kedua, dan apa yang dimaksud dengan kembali. Tapi boleh kita sebut satu saja. Apa yang dimaksud dengan kembali? Kembali yang menjadi fase yang kelima dari perjalanan hidup kita. Apa yang dimaksud dengan kembali? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa yang dimaksud kembali adalah kembali menghadap Allah, menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Akidah kita mengatakan di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, tapi di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Dan hari ini Bapak Ibu dalam keadaan mati apa hidup? Hidup atau mati? Mati kali. Mati apa hidup nih? Hidup atau mati? Insyaallah dalam keadaan hidup. Jangan pernah membayangkan mengakhiri hidup. Ini satu kesalahan dalam memandang kehidupan. Jangan pernah kita membayangkan bahwa ibu bapak akan mengakhiri hidup selamanya. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Maka ada sebuah ungkapan yang sepertinya indah tapi sangat menyesatkan. Apa ungkapan itu? Ketika ada seseorang melepas jenazah sahabatnya, seseorang berdiri menyampaikan kata sambutan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah dengar itu Pak? Ibu pernah dengar? Sering. Entah secara langsung atau lewat layar kaca televisi, kita sering mendengar, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa bilang? Siapa bilang mati itu adalah terakhir? Perjalanan kita masih panjang. Hari ini Pak Bu, kalau tadi disebutkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah 5 fase perjalanan, kita ini baru di fase kedua. Fase keduanya pun juga belum selesai. Ada fase yang ketiga, ada fase yang keempat, ada fase yang kelima. Di fase yang kedua ini kita juga amat sangat pendek. Panjang perjalanan kita. Dan perjalanan kita bukan berakhir dengan kematian, tapi akan berakhir dengan kehidupan. Karena akhir perjalanan hidup kita kembali kepada Allah dalam arti menjadi penduduk neraka, menjadi penduduk surga. Di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Satu. Kesalahan yang kedua, siapa yang berani mengatakan mati itu istirahat? Pak, kalau mati istirahat,
Orang yang koruptor dengan orang yang jujur sama-sama dong istirahat. Yang berbakti sama orang tua dengan yang durhaka sama orang tua sama-sama dong istirahat. Yang sayang sama istri dengan yang tidak sayang sama istri, yang hormat sama suami dengan yang tidak hormat sama suami sama-sama dong? Tidak. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kira-kira koruptor istirahat apa digebukin? Masa bilang, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencari jawab. Satu yang saya mau ajak, kenapa saya umroh? Kenapa saya umroh ini? Kenapa saya mesti ke tanah suci ini? Bapak, oke. Satu, bahwa sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Dan hari ini kita terlanjur hidup, Pak. Mau mengakhiri hidup? Ada yang mau mengakhiri hidup? Semakin semangat mau mengakhiri hidup, semakin segera ketemu dengan kehidupan. Segera ketemu dengan kehidupan. Wong mati itu cuman pindah sebentar. Jangan pernah berpikir mau mengakhiri hidup. Kita akan mengakhiri perjalanan dengan hidup. Yang kedua, kalau diajukan pertanyaan pada kita, ketika kita di alam kubur, dapat nikmat atau dapat azab? Akidah Ahlus Sunnah meyakini adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Pertanyaannya, dapat nikmat atau dapat azab di alam kubur tergantung nanti apa sekarang? Tergantung nanti apa sekarang, Bu? Sekarang itu maksudnya di mana? Di dunia. Nanti di padang mahsyar, di kehidupan yang kedua, di fase yang keempat, setelah Allah tiupkan trompet sangkakala kali yang kedua yang disebutkan dalam surat Abasa, faida ja'atis sokhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, as-sokhah, suara yang memekakkan, kalimatnya panjang, hurufnya tebal, menunjukkan betapa peristiwa itu dahsyat. Itu mukjizatul Quran dalam segi bahasa. Mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa sudah tebal. Faida ja'atis sokhah, maka apabila datang suara yang memekakkan. Mahya as-sakhah, apa yang dimaksud dengan as-sakhah? As-sakhah itu adalah tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai yang terakhir akan dibangkitkan kembali oleh Allah hidup, dan itu adalah termasuk kita. Tapi kehidupan kali ini disebutkan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhih, manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibundanya, lari dari ayahandanya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Loh, kok jadi centang berenang? Kok jadi centang berenang?
Suami istri nggak bisa ketemu, anak sama orang tua nggak bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dijawab oleh lanjutan ayat, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu manusia disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Jadi kehidupannya sangat individual, tidak lagi berlaku hukum sosial, dan Rasul menyebutkan inilah hari yang disebutkan yauma la zilla illa zilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, nanti dapat naungan dari Allah atau tidak dapat naungan dari Allah tergantung nanti apa sekarang? Sekarang ini penting. Sekarang nih Pak, ujungnya. Kalau tadi disebutkan akhir perjalanan hidup kita itu alternatifnya cuma satu di antara dua, menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga tergantung nanti apa sekarang? Sekarang itu maksudnya di mana? Dunia. Berarti dunia ini penting apa tidak? Penting. Karena bagaimana sekarang ditentukan dengan sekarang, bagaimana nanti ditentukan dengan sekarang. Dunia ini penting. Karena dunia ini menentukan bagaimana sekarang ditentukan sekarang, bagaimana nanti ditentukan sekarang, maka mesti berhati-hati menjalani hidup di dunia ini. Oke, dunia ini sangat penting. Tapi yang menarik yang ketiga, dunia ini amat sangat penting, dan ternyata dunia yang penting itu waktunya amat sangat pendek, singkat. Pak Bu, dunia itu bahasa Arab atau bahasa mana ya? Ad-dunia. Jadi bahasa Indonesia namanya dunia, menjadilah bahasa resapan. Apa arti dunia secara bahasa? Dunia itu dari sisi bahasa artinya pendek. Setiap kali kita menyebut dunia, Anda mesti sadar, Anda itu hidup pendek. Kalau nyebut dunia, disebut dunia itu karena memang dia pendek. Apa bahasa kita padanan dari dunia? Alam dunia disebut alam. Alam ada apa? Ada alam fana, ada alam baka. Dunia alam apa dunia? Ada alam fana. Fana apa artinya fana? Fana itu artinya bakal rusak. Sudah pendek bakal rusak. Itu dunia. Tapi yang menarik Pak Bu, nah ini biar nggak salah nih, biar kita nggak terjebak pada ekstrim sebelah atau ekstrim sebelah yang lain. Ekstrim sebelah keranjingan terhadap dunia, itulah faham materialisme. Ekstrim yang sebelahnya, anti terhadap dunia, masuk ke goa-goa, menghindarkan dari dunia, seolah-olah itu kesucian. Tidak, Islam menghindarkan dua arah yang ekstrim. Dunia adalah dunia, dan saya harus hadapi dunia ini dengan benar. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Dunia ini sudah pendek, dia bakal rusak, tapi menentukan. Nah itu menarik Pak. Kalau kita dulu belajar ekonomi, kan waktu kuliah atau di SMA kan ada pelajaran ekonomi. Modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kenapa itu tidak kita berpikir? Coba, hidup di dunia yang cuman sebentar, dunia ini bakal rusak. Bagaimana kemudian kita menjadikan dunia ini sebagai kesempatan?
Untuk apa? Untuk menggapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di perjalanan kita untuk selanjutnya. Pak, Bu, perjalanan kita panjang. Maka ayo di dunia ini. Maka saya melihat dan saya ingin mengajak nih dari dua kemungkinan tadi. Dari dua kemungkinan. Mungkin Allah berangkatkan kita ini ke tanah suci karena kita adalah orang yang baik, yang pantas untuk diberangkatkan. Boleh jadi yang kedua, Allah maha sayang sama kita, Allah maha kasih dengan kita, dosa kita kelewat banyak, amal kita kelewat sedikit, harapan kita ingin bahagia dunia akhirat, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dunia hasanah, akhirat hasanah, terhindar dari jilatan api neraka. Tapi dosanya banyak, amalnya sedikit, Allah sayang sama kita, berangkat. Kalau yang kedua cara pandang kita melihat peluang sekarang ini, ayo, dunia ini pendek loh. Umroh ini adalah salah satu jalan pintas menyelesaikan dosa, salah satu jalan pintas untuk memperbanyak pahala. Bahkan salah satu jalan pintas untuk merindukan kebahagiaan yang menjadi harapan bersama kita. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat umroh itu dua sisi. Sisi masa lalu, sisi masa depan. Saya mau tanya, Pak Bu, ini di ruangan ini ada nggak yang nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa, Pak? Ibu-ibu ada yang nggak punya dosa? Angkat tangan dong, yang nggak punya dosa. Angkat tangan yang nggak punya dosa. Kalau ada yang berani angkat tangan nggak punya dosa, saya pastikan itu dosa tersendiri karena pasti bohong. Siapa di antara kita nggak punya dosa? Oke, pertanyaan saya, dosanya ini mau diselesaikan kapan? Sekarang. Mau sekarang apa nanti, Pak? Sekarang. Mau sekarang apa nanti? Kalau mau diselesaikan nanti ini diselesaikan. Mudah-mudahan iman ada di tangan kita. Dan kita punya banyak dosa dan kita mau selesaikan nanti. Itu artinya yang penting iman masih di tangan, tidak sampai padam ketika kita meninggal. Maka itu akan menjadi penduduk neraka non permanen. Penduduk neraka itu ada dua. Ada penduduk neraka permanen, ada penduduk neraka non permanen. Mudah-mudahan nanti termasuk yang kita kaji dalam perjalanan. Untuk kelengkapan dari manasik ini, mudah-mudahan nanti kalau ngaji bisa satu kesimpulan akhir kepulangan kita dari umroh. Satu kesimpulan. Kalau kemudian iman kita masih di tangan, tidak padam, lalu kemudian dosa kita menggunung, yang menyebabkan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebagai penghuni neraka sementara, ghairul mukhalladin, bukan penghuni neraka al-mukhalladun, tapi ghairul mukhalladin, penduduk neraka sementara. Bu, sesementara-sementaranya di neraka sehari 1000 tahun, Pak. Gimana, Pak? Nggak mau. Iya, saya juga nggak mau tuh, Pak. Sehari 1000 tahun loh, Pak. Siksa yang paling ringan, terbakar sendalnya, ujung kakinya mendidih tuh ubun-ubun. Mohon maaf nih, kalau ada suami
yang pernah mengkhianati kesetiaan istri ketika keluar kota? Ada nggak kira-kira begitu ya? Insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Lalu divonis 10 hari di neraka. 10 hari 10.000 tahun Pak Bu. Kalau ada yang ninggalin sholat yang 5 waktu dan itu sering, lalu divonis 1 bulan 30 hari 30.000 tahun, siksa yang paling ringan dibakar ujung kaki mendidih ubun-ubun. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada istri yang gak hormat sama suami, ngomel mulu kerjananya, misalkan, lalu divonis 10 hari, berapa? Oke, ini soal masa lalu. Ayo kita selesaikan di umrah ini. Yuk kita selesaikan. Alhamdulillah yang berangkat bersama suami istri, alhamdulillah. Ayo diselesaikan. Bikin komitmen baru. Yang sudah berlalu, ya gimana? Suaminya udah meninggal. Suaminya udah meninggal, istrinya sudah. Tinggal kita doakan di sana, yuk. Yuk kita doakan. Suami kita bisa bersama-sama dengan kita umroh ini dalam doa-doa. Tidak bersama secara fisik, tapi insya Allah bertemu dalam doa-doa kita. Ayo. Yang umroh ini membersamai orang tuanya, ayo kesempatan ini. Bangun komitmen baru. Kapan lagi? Durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya besar. Kita bangun komitmen baru. Sebab dari umrah yang satu ke umrah yang berikutnya, saya kira banyak di antara bapak ibu yang sudah sering umrah nih. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun lima bainahuma, menjadi penebus dosa di antara keduanya. Apalagi yang ini adalah umrah yang pertama kali. Apalagi ini adalah umrah yang sepertinya bukan hanya pertama kali. Jangan-jangan ini sekali-kalinya dalam hidup. Masa iya kita tidak memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya? Kita punya masa lalu. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Kemudian yang kedua, tentu ini adalah soal masa lalu. Kita mengharapkan masa depan. Apa masa depan? Tentu kita ingin masa depan dunia kita baik. Insya Allah. Kalau kita ngomong dunia kayak begini nih Bu, bukan berarti Islam itu anti dunia. Ibu bisa baca, Bapak bisa baca. Dari 10 sahabat yang bakal dikabarkan oleh Rasulullah bakal masuk surga. Pertanyaan saya, dari 10 sahabat, yang miskin berapa, yang kaya berapa? Ini kalau ada yang jawab dapat hadiah nih. Hadiahnya apaan ya? Itu dari 10 Bapak Ibu, yang kaya 8, yang miskin 2. Yang miskin itu Ali bin Abi Thalib, mantu Nabi sendiri, sepupunya Nabi. Yang kedua, yang miskin, mantunya mantan menteri sosial dan menteri bea cukai dalam kabinetnya Abu Jahal, yaitu menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Zubair bin Awam. 2 ini miskin, 8-nya kaya. Jadi kalau Islam, kalau kita menyebutkan tadi, bukan berarti Islam itu anti kaya. Enggak. Itu ekstrim. Yang dikehendaki oleh Islam, you kaya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Gitu.
ini semuanya yang 10 ini rakyat jelata? Enggak. Abu Bakar khalifah. Sebelumnya Abu Bakar itu mantan menteri luar negeri, mantan menteri bea cukai, menteri sosial. Dalam kabinetnya Abu Jahal itu ada 13 departemen. Umar mantan menteri luar negeri dalam kabinetnya Abu Jahal. Dalam Islam khalifah. Utsman khalifah. Ali khalifah. Pejabat tinggi. Maka Islam bukan mengajarkan kita anti terhadap jabatan, tetapi Islam mengajarkan kepada kita gimana jabatan itu bisa menjadikan Anda bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah doanya. Nanti setiap tawaf juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi sebenarnya falsafah haji umroh itu bisa dilihat apa bacaan akhir dari tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan itu doa sapu. Kan orang menyebutnya itu doa sapu jagat. Kalau udah dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, mau nyari apa lagi coba? Nah, ke sana kita mesti menuju. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini bukan sekedar senang-senang. Ini bukan sekedar ke luar negeri. Ini adalah perjalanan yang harus menata kehidupan ke depan, menyelesaikan persoalan masa lalu. Gitu. Maka oleh karena itu, ya, Bapak-bapak nanti akan ketemu tempat-tempat yang istimewa, ya, akan ketemu waktu-waktu yang istimewa. Udah ketemu tempat yang istimewa, Masya Allah, Ka'bah cuman ada di sono loh. Nggak ada di mana? Ada di Pondok Gede sih, tapi Ka'bah-Ka'bahan. Di Pondok Gede Ka'bah-Ka'bahan. Ayo. Ini kita manfaatkan. Itu. Nanti satu-satu kita lihat apa di balik talbiyah. Kenapa harus di Multazam? Kenapa harus di sini? Dan semuanya itu coba bayangkan kalau hitung-hitungan ya, kalau hitung-hitungan matematis nih. Sholat di Masjidil Haram sekali sholat sama dengan berapa? 100.000. 100.000. Nah 100.000 itu berapa tahun tuh? 100.000 berapa tahun? Sekitar 43 tahun Pak. Tapi nggak usah sono nanti sholat 2 kali di Masjidil Haram. 43 kali 2 berarti udah 86. Wah, impas dah udah. Pulang umroh kagak sholat lagi ya, itu sih kalah namanya. Jawab. Di Madinah 1000. Belum nanti tawafnya, multazamnya. Maka nanti biasanya kami suka isyaratkan, Bu, Pak, mau mendekat titik multazam. Nah, karena multazam itu kita lewati hanya sedikit, sebentar sekali. Siapkan doa-doa spesial yang khas apa? Ibu biasanya ada membawa agenda khusus untuk salah satu dari sekian putranya yang menjadi pikiran selama hidupnya. Adukan itu kepada Allah. Ada satu Pak, saya itu ya pas jelang COVID, kan? COVID, dianya masalahnya banyak ya, salam banyak, perusahaannya tutup segala macam. Menarik, justru di saat dia betul-betul jatuh itu, susah duit dari tadinya orang kaya itu, berangkat umroh. Lah, kan iseng saya nanya, ente lagi susah berangkat umroh nih. Justru karena itu Ustadz. Nah, cakep saya bilang, cakep nih. Benar Pak. Dia ke sana itu ya ngadu aja sama Allah. Itu belum pulang. Dapat telepon. Itu di angka di atas kertas ratusan juta. Yang begitu itu kayaknya apa iya? Ya monggo dibuktikan aja. Susah mau disebutin bagaimana. Wong rumusnya nggak ketemu.
Itu kenyataan. Persoalannya adalah ketika kita mengadu kepada Allah itu serius nggak? Dengan hati nggak? Sungguh-sungguh nggak? Jangan-jangan cuma sekedar ngadu. Jangan-jangan cuma sekedar begitu. Nah, oleh karena itu, ayo. Kalau kita punya harapan, adukan di sana. Mohonkan di sana. Sepanjang harapan itu baik. Sepanjang harapan itu kebaikan, adukan ke sana. Dengan satu keyakinan, Allah itu akan kabulkan doa dalam bentuk 3. Ini penting. Allah itu akan kabulkan doa, kata Rasulullah, dalam bentuk 3. Satu di antara 3. Satu, Allah kabulkan dalam bentuk cash. Kita memohon sesuatu, ya, kita memohon sesuatu kepada Allah, apa yang kita mohonkan menjadi kenyataan. Yang kedua, tidak dikabulkan yang cash tadi, tapi dihindarkan kita dari mara bahaya. Contoh, kita berdoa, moga-moga anak kita ini segera selesai, ya, S2-nya misalkan, tapi ternyata Allah nggak kabulkan, nggak selesai S2-nya. Pada saat itu husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah harus mengedepan. Jangan-jangan kita taunya selesainya S2 adalah kebaikan bagi dia. Allah Maha tahu apa yang terjadi pada ini orang kalau S2-nya selesai. Caranya adalah Allah hindarkan dia, Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Dengan cara apa? Allah tidak selesaikan S2-nya. Nabi Musa itu loh, cara sayangnya Allah sama Nabi Musa itu, ikannya itu lompat, lapar. Itu cara Allah menghentikan perjalanan Nabi Musa ketika berguru dengan Nabi Khidir. Kadang-kadang kita itu melihat Allah sayang itu kalau duitnya banyak, kalau tender menang. Padahal Pak, kalah di pemilihan bupati, jangan-jangan itu bentuk sayangnya Allah pada kita. Karena pintu jadi bupati itu bisa menjadi pintu awal neraka baginya, bisa menjadi pintu awal surga baginya. Allah Maha tahu, lah kita aja sok tahu. Yang ketiga, Allah tidak kabulkan dalam bentuk cash, mungkin tidak ada mara bahaya yang kemudian harus dihindarkan, tapi yang ketiga itu menjadi deposito nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, ayo kita berdoa. Jadi ayo kita lihat, perjalanan kita adalah perjalanan untuk menyelesaikan masa lalu, perjalanan kita untuk menatap masa depan. Soal bahwa di antara kita ada yang sering ke sana, saya ingin mengatakan, jangan pernah merasa cukup karena kita sering ke sana. Saya kan udah sering ke sana. Kalau urusan sering ke sana, Bapak Ibu tiap hari juga sholat. Masalahnya, apakah kita tahu sholat kita bakal diterima oleh Allah? Kan kita belum tahu. Bukankah Nabi itu sholatnya diterima oleh Allah? Tapi apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, kok gitu-gitu amat Rasulullah melaksanakan ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak? Apa kata Nabi? Apakah aku tidak senang kalau saya termasuk orang yang pandai bersyukur? Semakin Allah berikan kenikmatan, semakin dia dekat kepada Allah SWT. Maka kalau begini, gini. Dan saya ingin katakan sekali lagi, kalau ada yang sering ke sana, termasuk diri saya sendiri, harus saya mengatakan pada diri saya, haji itu bukan kayak ilmu pengetahuan. Kalau saya menyutip istilah Ustaz Syuhada, kita ini dibikin bodoh menjadi pembimbing haji, tiap tahun berubah. Kita ngomong begini-begini di masa mana sih, kenyataannya berubah. Dan itu menyebabkan kita mesti harus tunduk kepada Allah. Banyak orang Pak Bu yang Masya Allah ya, kadang-kadang orang yang hatinya bersih, yang
Ya akhirnya ya, kita kan nggak tahu aslinya. Kemudian tekadnya luar biasa, Masya Allah. Kayak dibimbing saja dia sama Allah tuh. Yang sering kami sebut tuh, tahun 2007 Budaya Safari itu ada jamaah yang bapaknya sakit-sakitan, usianya berapa ya? 60 apa 50. Anaknya itu usia 30 tahunan. Mendampingi bapaknya dalam rangka karena bapaknya. Di bus perjalanan dari Mina yang meninggal anaknya. Gitu. Jadi maksud saya inilah pelajaran berharga gitu. Inilah kenyataannya. Nah, oleh karena itulah Bapak-bapak dan Ibu, insya Allah ya, dengan dasar memahami ini bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan ibadah, kita ingin selesaikan masa lalu kita ingin menatap kehidupan kita ke depan dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan semangat yang sama ini akan kita bisa laksanakan umroh kita ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan semuanya akan meraih umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.